Saya atas nama channel YouTube Paulus Rogan dan secara pribadi mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas 129 orang yang meninggal dalam tragedi tanggal 1 Oktober 2022. Kiranya pada para arwah dapat diterima yang telah meninggal, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi tempat yang layak di surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, dan bagi para korban khususnya yang luka-luka berat maupun ringan dapat disembuhkan kembali dengan segera dan dapat melakukan aktivitas normal seperti biasa. Kiranya Tuhan mendengar doa kita semua ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam sepak bola, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di channel Ruang Sepak Bola Paulus Rogan. Kali ini kita akan mengulas terjadinya berita duka cita yang mendalam, khususnya bagi persepakbolaan Indonesia, di mana ada 129 korban yang meninggal dunia dalam tragedi 1 Oktober 2022, di mana setelah usai pertandingan antara tuan rumah Arema Malang dengan Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang kesudahan dimenangkan Persebaya dengan 3-2. Dengan kekalahan tuan rumah Arema, maka pendukung ataupun supporter dari Arema Nia itu melampiaskan kekalahannya dengan memasuki lapangan, dan karena begitu banyaknya penonton yang masuk ke lapangan, pihak pengamanan khususnya itu memblokade untuk pengamanan khususnya untuk para pemain dan ofisial, baik dari tuan rumah Arema maupun dari Persebaya Surabaya. Karena begitu antusias supporter
boleh dikatakan mengamuk, sehingga banyak yang masuk ke stadion, ke pinggir lapangan, ke tengah, sehingga pihak yang berwajib dalam hal ini mengeluarkan gas air mata di tribun penonton, sehingga terjadi kepanikan di mana akhirnya terjadi injak menginjak, kerusuhan, dan para supporter itu ada saling menginjak untuk keluar dari pintu yang terbatas karena banyaknya supporter penonton yang panik dan kena gas air mata. Mereka sesak napas dan akhirnya ada yang terinjak dan meninggal dunia. Korban 129 yang tewas sebelumnya dilaporkan oleh Kapolda Jawa Timur 127, di mana ada 2 anggota kepolisian yang juga korban dari kejadian ini, di mana selain ada korban, ada 180 korban yang luka baik berat maupun ringan, dan semua saat ini telah dilakukan evakuasi khususnya untuk para korban yang menderita luka-luka berat dan juga untuk mengecek para korban khususnya yang meninggal di titik-titik baik di lokasi maupun di rumah sakit, khususnya di RSUD di sekitar Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dengan kejadian ini, baik Presiden Bapak Jokowi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Gubernur Jawa Timur Khofifah, dan juga Menpora, perangkat baik dari Kapolda maupun dari TNI AD dan pihak khususnya PSSI telah melakukan hal-hal sehingga kejadian ini dapat diinvestigasi kenapa bisa kejadian, dan kejadian ini boleh dikatakan kejadian 129 korban jiwa ini masuk rekor korban tragedi sepak bola di dunia, dan kita nomor 2 setelah kejadian di Peru, ya, di mana pada tahun 64 itu ada 328 tewas, dan Indonesia juga masuk sejarah kelam korban dari tewasnya supporter
bermula dari kemarahan supporter karena kesebelasannya kalah dan mengamuk. Dan ini juga mendekati kejadian di Ghana di Accra Sports Stadium, di mana pada bulan Mei 2001 126 tewas. Untuk itu Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur memberikan fasilitas yang terbaik untuk korban yang luka-luka berat maupun ringan, khususnya fasilitas kemudahan dan gratis di rumah sakit. Sedangkan untuk korban yang meninggal diberikan santun seperti apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa yang telah merilisnya. Untuk selanjutnya Presiden Bapak Jokowi memerintahkan kepada Menpora, Kapolri, PSSI dan jajarannya untuk mengevaluasi kejadian tersebut dan harus ada tindak lanjut untuk investigasi ini supaya jangan peristiwa ini terulang kembali, ya. Dan kepada PSSI khususnya Presiden meminta untuk men-stop kompetisi Liga saat ini yang sedang berlangsung untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga nantinya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi. Menurut kami khususnya kejadian ini adalah kejadian yang sudah berulang kali, kejadian-kejadian di kompetisi di Liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3. Juga pernah pada event-event lalu terjadi mengamuknya penonton di Stadion Haji di Murtala di Aceh, di mana pertandingan antara Persiraja dan PSMS Medan yang berlangsung baru 5 menit lampu padam sehingga mereka mengamuk, dan juga ada kejadian yang menelan korban seperti kejadian di Stadion Jalak Harupat di Bandung dalam kompetisi turnamen Presiden Cup, dan juga ada kejadian baru-baru ini di Sleman, ada korban supporter yang mereka saling membela di masing-masing, dan juga ada kejadian-kejadian kerusakan misalnya di Stadion Cikarang Wibawa Bakti antara pertandingan Bayangkara dengan Persib, yang perusakan kursi-kursi dan fasilitas stadion, dan juga di Stadion Sidoarjo di mana supporter Persebaya juga mengamuk dan melakukan perusakan, dan juga ada beberapa kompetisi yang walaupun skopnya kecil terjadi korban dan perusakan. Dan ini harusnya dari
dari awal sesuai dengan penyelenggaraan kompetisi sesuai yang telah diatur oleh peraturan FIFA, khususnya untuk kapasitas stadion, keselamatan stadion baik untuk pemain ofisial maupun penonton itu harus disiapkan dan diadakan, dan juga pengamanan yang seharusnya tidak boleh dan khususnya dilarang oleh FIFA untuk memakai gas air mata sesuai dengan regulasi FIFA nomor 3 tentang stewards, ya, pasal 19, baik yang penonton yang masuk di pinggir lapangan maupun di tengah lapangan, dan juga dilarang khususnya supporter membawa menggunakan senjata tajam atau barang-barang sejenis, ya. Dan kita harapkan dalam hal ini citra sepak bola Indonesia yang saat ini sedang bangkit-bangkitnya, terutama tim nasional, dan kompetisi sedang berjalan, karena dari hasil kompetisi ini nantinya terjadi kualitas pemain-pemain nasional, hasil rekrutan yang diharapkan untuk memacu prestasi sepak bola Indonesia. Pihak penyelenggara khususnya di Malang sudah melarang khususnya bonek dari Persebaya untuk hadir di Malang, sehingga dari Persebaya tanpa ada yang hadir di Kanjuruhan, sehingga kerusuhan ini adalah sesama supporter dari Aremania yang panik karena dihalau oleh petugas keamanan. Untuk kedepannya harus ada perbaikan dari manajemen supporter, khususnya bagaimana standar operating prosedurnya, karena dari kejadian tersebut Federasi PSSI khususnya harus memperbaiki kejadian-kejadian evaluasi selain yang dapat memicu keributan semacam wasit yang memang harus objektif dan memuaskan semua pihak, supaya kita hadir di stadion itu dengan aman, tentram, dan bisa membawa wanita pun anak kecil dengan nyaman. Dan ini pun kapasitas stadion harus disesuaikan dengan seats yang ada, kursi yang ada, dengan membering dan tidak melebihi kapasitas, sehingga dalam hal ini membludak sehingga tidak dapat khususnya terkontrol karena kapasitas yang begitu dimaksimalkan. Jadi kita harapkan investigasi ini dapat berjalan, jadi nantinya ada perbaikan untuk fasilitas stadion, SOP dari supporter, khususnya regulasi, dan kita harapkan ke depannya stadion di Indonesia itu stadion yang modern dan dapat secara teknologi memantau keadaan stadion, dan tentu saja untuk pengamanannya lebih menyeluruh. Diharapkan dalam hal ini kita bukan hanya mendapatkan income dari
penjualan tiket, dan ini harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan kapasitas dari stadion, di mana baru-baru ini juga terjadi keributan demo, misalnya masalah tiket penjualan di pertandingan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu pada tanggal 2 Oktober ini antara Persib dan Persija, sesama rival yang memang tentu saja antusias dari para pendukungnya. Dan ini juga menjadi pelajaran, jangan sampai penjualan tiket melebihi kapasitas, terutama pada saat ini regulasi hanya diberikan 75% dari kapasitas stadion, tapi kita lihat setiap pertandingan itu hampir stadion dibanjiri penuh oleh mereka pencinta sepak bola. Akhirnya last but not least, ya, dengan boleh dikatakan bencana, dan diharapkan kita bergabung khususnya pada pencinta sepak bola Indonesia, dan kita harapkan jangan ada korban-korban jiwa yang melayang lagi, khususnya di event sepak bola yang kita cintai ini. Oke, kiranya perbaikan terus dilakukan setelah diumumkan investigasi dan diumumkan secara terbuka, dan sudah diadakan perbaikan khususnya baik fasilitas dan manajemen untuk penyelenggaraan kompetisi. PSSI bisa mengumumkan kembali untuk kompetisi Liga BRI bisa berlanjut, karena besok tanggal 3 Oktober khususnya timnas U17 Indonesia akan berlaga dalam Piala Asia untuk babak penyisihan di Stadion Pakansari Cibinong, dan ini tidak mengalami hambatan. Dan juga untuk kompetisi yang berikutnya dapat berlangsung kembali, khususnya di Liga 1 BRI dan Liga 2 serta kompetisi usia remaja lainnya. Oke, untuk itu mari kita mendukung untuk supaya semua pihak bisa menerima tragedi ini sebagai pengalaman yang sangat berharga, karena dunia memonitor keadaan persepak bolaan Indonesia khususnya. Jangan kita sudah maksimal, tetapi di tengah jalan ada kejadian-kejadian yang khususnya merugikan dunia sepak bola Indonesia yang sedang bangkit. Akhirnya mari kita support Indonesia harus lebih baik dari yang sekarang, dan tidak ada terjadi kejadian-kejadian yang menelan korban jiwa dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Terima kasih, God bless, Tuhan memberkati kita semua. Amin.